kembali di mata kuliah riset dan statistik. Saya, Dr. Eka, akan mendiskusikan tentang prinsip etik dalam penelitian. Outline pembelajaran sesi ini adalah etika penelitian, sejarah etika riset, masalah etik dalam penelitian, prinsip dan pertimbangan etik, serta IRB atau Komite Etik Penelitian. Pada sesi ini, kita juga akan diskusi tentang sejarah etik penelitian. Persidangan Nuremberg setelah Perang Dunia Kedua merupakan pencetus gerakan ke arah etika penelitian yang menghasilkan Kode Nuremberg tahun 1945 hingga 1946. Sidang tersebut dilaksanakan untuk mantan pimpinan Jerman yang dianggap penjahat perang. Salah satunya adalah persidangan terhadap 20 dokter medis yang melakukan eksperimen manusia dan pembunuhan massal di bawah rezim Nazi. Tahun 1947 dikeluarkan 9 kode Nuremberg antara lain volunteer, manfaat lebih besar dari resiko, penelitian berdasarkan hewan terlebih dahulu, lindungi subjek penelitian, ilmuwan berkualifikasi, penderitaan fisik dan mental dihindari, penelitian yang menyebabkan kematian dan kecacatan tidak boleh, subjek boleh mundur, peneliti wajib menghentikan penelitian jika eksperimen yang berbahaya. Namun, setelah kode Nuremberg, masih banyak kejadian tidak etis yang muncul seperti penelitian hepatitis Willowbrook pada anak-anak usia sekolah yang menjadi syarat masuk sekolah. Sehingga muncul deklarasi Helsinki tahun 1964 dengan fokus utama adanya kewajiban proses penilaian Dewan Peninjau Etik Penelitian. Namun masih banyak juga pelanggaran etik yang terjadi seperti percobaan sifilis Tuskegee yang mengikutsertakan kalangan laki-laki kulit hitam di Amerika dari kelas ekonomi bawah, yang kita sebut juga vulnerable population, yang walaupun akhirnya ditemukan antibiotik, mereka tidak dapat mengakses obat tersebut, sehingga banyak orang meninggal, bahkan istri dan anak-anak tertular. Sehingga akhirnya didirikan Komisi Nasional Perlindungan Subjek Nasional dalam Penelitian. Komisi tersebut menerbitkan pedoman The Bellman Report tahun 1979 dengan menjelaskan 3 prinsip etik utama, yaitu penghargaan terhadap diri manusia, kebermanfaatan, dan keadilan. Setelah itu, berkembangnya dunia penelitian secara internasional, sehingga diterbitkan pedoman etik internasional
untuk penelitian biomedis yang melibatkan subjek manusia tahun 1981 oleh CIOMS yang dibentuk WHO dan UN. Pedoman tersebut didasarkan dari Nuremberg Code, Helsinki Declaration, dan Bellman Report. Setelah membahas perkembangan sejarah etika penelitian, kita perlu memahami juga sebenarnya penelitian yang etis dan tidak etis itu seperti apa. Secara umum, penelitian yang etis adalah penelitian yang melindungi subjek dan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Penelitian yang tidak etis meliputi kesalahan ilmiah, penipuan, pelanggaran protokol penelitian, fabrikasi, pemalsuan data, plagiarisme, menempatkan subjek dalam risiko tanpa persetujuan. Dikatakan fabrikasi jika mengarang data atau hasil, dikatakan dengan falsifikasi jika mengubah atau salah melaporkan data atau hasil, dan dikatakan plagiarisme jika menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat dua tantangan etik utama oleh peneliti klinis, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk menyediakan barang atau jasa yang diketahui atau kemungkinan tidak membahayakan. Tanggung jawab etis perawat sebagai penjaga gerbang. Selain itu, ketidakmampuan untuk mendaftarkan seseorang dan atau memberikan sesuatu yang dapat membantu, kekhawatiran untuk mendaftarkan seseorang dalam sebuah penelitian yang dapat menyebabkan membahayakan, merasa tidak berdaya atas keputusan dalam penelitian, khawatir tentang seberapa baik informasi yang dimiliki peserta tentang penelitian, serta menumbuhkan harapan dibandingkan dengan harapan yang realistis. Tantangan yang kedua adalah konflik kewajiban profesi, merasa terjebak di tengah-tengah, yaitu identitas pribadi menjadi perawat terlebih dahulu. Selain itu, konflik kesetiaan dengan elemen-elemen tertentu dalam melakukan penelitian, advokasi pasien versus kesetiaan pada protokol, kebutuhan individu atau pasien versus memajukan penelitian, kebaikan yang lebih besar, penelitian versus perawatan yang berpusat pada pasien, serta ekspektasi pendaftaran versus advokasi pasien. Berikut ini kasus kedua tentang masalah etik. Seorang peneliti telah selesai melaporkan ke komite etik hasil penelitiannya. Peneliti tersebut menyatakan di laporan bahwa telah mengirimkan manuskrip hasil penelitiannya ke dua jurnal, yaitu internasional dan nasional. Pada kasus terlampir, bagaimana pendapat kalian? Silakan membaca modul untuk mengerti lebih lanjut. Terdapat 3 prinsip utama dalam etika penelitian, yaitu beneficence, menghormati orang lain, dan keadilan. Selain itu, sebagai peneliti juga sebaiknya mempertimbangkan hak-hak manusia antara lain menentukan diri sendiri, privasi,
anonimitas, dan confidentiality, mendapatkan perlakuan adil, dan terlindungi dari ketidaknyamanan dan bahaya. Setiap kali Anda mengusulkan penelitian dengan partisipan manusia, Anda harus memberikan formulir yang dikenal sebagai Formulir Persetujuan Informed Consent atau ICF. Pada setiap proposal untuk menunjukkan bahwa partisipan peneliti telah memutuskan untuk mengambil bagian dalam penelitian atas kemauannya sendiri. Formulir persetujuan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, lembar informasi yang menjelaskan penelitian dan sifat keterlibatan partisipan di dalamnya. Dan yang kedua, sertifikat persetujuan yang membuktikan persetujuan partisipan. Sesi ini juga akan membahas IRB atau Institutional Board atau sering juga disebut dengan Komite Etik Penelitian. Sebelum membahas ketiga KEP, sebagai peneliti juga harus mengetahui tiga keputusan yang akan dikeluarkan oleh KEP, yaitu exempt jika tidak ada risiko, expedited, risiko minimal, dan review yang komplit atau full board jika penelitian dengan populasi yang rentan dan mempunyai risiko lebih dari minimal risiko. Berikut ini form yang digunakan oleh Marine EC. Silakan melihat link Marine EC sesuai dengan terlampir sehingga bisa mempelajari lebih lanjut tentang proses tersebut. Selain KEP Marine, peneliti di lengkap form juga bisa melakukan proses kaji etik di FKUPH. Proses ini dengan mengirimkan form dan proposal ke email KEP FK. Demikianlah diskusi kita pada sesi ini. Kesimpulan yang dalam sesi ini adalah perawat memainkan peran penting sebagai peneliti dalam memastikan bahwa penelitian praktik keperawatan selalu dilakukan dan digunakan secara etis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etik penelitian seperti manfaat, menghormati orang lain, dan keadilan. Terima kasih, selamat belajar.